Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Waalaikumsalam. di kegiatan Ngobrol Hikmah 3. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang seni memahami menghadapi remaja, begitu ya. Karena memang tantangannya luar biasa menghadapi remaja zaman dulu dan zaman sekarang sama-sama menantang sebenarnya. Nah, tapi apakah kira-kira yang membedakan bagaimana kita menghadapi remaja zaman dulu, mungkin zaman tahun remaja 90-an begitu ya, remaja awal 2000 dengan remaja saat ini yang sudah masuk gen alpha mungkin ya. Nah, tentu untuk menghadapinya kita perlu memahami dulu bagaimana sih karakteristik mereka. Hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Rahman Satrio Wicaksono, sarjana psikologi. Beliau ini adalah seorang guru dan memiliki pengalaman membina lebih dari 10 tahun begitu ya. Dan yang dibina juga adalah para remaja begitu. Dengan background psikologi, beliau juga mendalami bagaimana perkembangan manusia, khususnya bagaimana fungsi biologis gitu ya, neuropsikologis itu mempengaruhi perilaku manusia dan dalam hal ini secara khusus adalah remaja. Nah, harapannya dengan memahami tadi ya, memahami karakteristik dari remaja, kita pun bisa menghadapi dan memiliki strategi yang pas begitu untuk bagaimana berinteraksi dengan mereka. Tidak lagi menggunakan satu perspektif saja, yaitu perspektif yang kita pahami, tapi kita bisa memahami juga dunia mereka. Begitu. Karena remaja ini adalah salah satu tonggak gitu ya di masa depan, dan apabila kita tidak memiliki ikatan, kedekatan, dan kemampuan untuk menjalin relasi dengan remaja, maka bisa jadi ya tadi remaja akan keluar jalur begitu, atau uh, dia akan lebih sulit begitu untuk dibangun karakternya. Nah, mungkin saya hendak menyapa dulu Kak Tio. Assalamualaikum Kak Tio, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Zahra. Alhamdulillah sehat. Baik, sudah siap ya untuk sharing hari ini? Sudah siap. Ini lagi libur sekolah nih. Jadi Oh iya, lagi libur sekolah dan juga libur kayaknya di mana-mana macet ya, Kak Tio. ya, Ya, ini luar biasa nih para peserta libur-libur. Ya mungkin ada yang masuk ya. Kalau sekarang Minggu ding. ini hari Minggu. Libur-libur, libur akhir tahun masih masih mau menyempatkan ikut acara pagi ini. Baik, nah mungkin kita juga ingin mengetahui nih dari Bapak Ibu peserta kira-kira dari unsur mana saja, apakah backgroundnya adalah guru atau ini orang tua nih, jangan-jangan. Boleh silahkan di chat di kolom komentar Bapak Ibu, apakah kira-kira apa yang diharapkan dari webinar hari ini? Apakah karena ingin memahami anaknya sendiri begitu, atau Bapak Ibu dari pendidik, atau mungkin remaja itu sendiri. Nah, kayaknya ini mungkin ada juga nih peserta yang merupakan remaja. Boleh nanti sambil disampaikan begitu ya di chat Zoom. Jadi nanti akan membantu Kak Tio, narasumber kita, untuk memberikan mungkin contoh-contoh yang relevan. Gitu, Bapak Betul, Ibu. betul. Baik. Mungkin kita mulai saja ya, Kak Tio. Ya, monggo, monggo. Kalau nanti yang terlambat bisa menyimak via YouTube. Baik. Tanpa Betul. berlama-lama, untuk eh, ngobrol hikmah, kami persilakan kepada Kak Tio. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali bisa sharing pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pagi ini kita melanjutkan sesi ngobrol hikmah ya, yang ketiga. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah ngobrol sama Ustadz Sifin selaku ketua yayasan ya dari Hikmah tentang multiple intelligence ya. Ini konsep yang sangat menarik di mana setiap anak itu punya keunikan masing-masing.
dan intelligence-nya, arah perkembangannya itu juga beda-beda. Sehingga kita perlu sekali untuk memahaminya. Nanti ini juga sangat relate ya dengan nanti materi yang akan saya sampaikan. Dan di materi yang kedua sama Mbak Zahra juga, yaitu tentang apa menyiapkan remaja yang mentalnya sehat kuat gitu ya. Nah, karena sekarang memang lagi momen di mana masa di mana anak remaja banyak menghadapi masalah-masalah problem kesehatan mental. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mungkin berdiskusi ya lebih anunya ya, tentang bagaimana sih kita menghadapi remaja. Kita semua di sini pernah mengalami masa remaja. Kita sendiri, beberapa dari kita mungkin ya, pernah mengalami menjadi remaja yang mungkin sulit diatur, sulit apa dikandani kalau bahasanya, sulit dinasihati, atau mungkin melanggar aturan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita perlu mengetahui nih, sekarang kita pada posisi sebagai orang tua atau guru gitu ya. Nah, gimana kemudian kita itu menghadapi anak-anak remaja gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu yang nanti akan kita diskusikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini saya akan berbicara mulai dari sudut pandang sainsnya tentang otak remaja, terus kemudian psikologis remaja dan lain sebagainya, dan juga dari pengalaman-pengalaman saya menghadapi remaja mungkin sudah sekitar belasan belasan tahun ya, 11-12 tahun ya, mulai dari ngajar langsung, lalu kemudian juga pengalaman membina di kampus dan juga di SMA gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih cara untuk eh, memahami remaja gitu ya. Nah, jadi pertama kita perlu mengetahui dulu apa sih karakteristik dari remaja. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang perlu kita ketahui, remaja ini adalah fenomena yang universal. Nah, remaja, teenager adalah fenomena yang universal. Nah, hanya saja apakah kenakalan itu universal, itu belum tentu. Tapi ini saya akan menyebutkan ciri-ciri yang sifatnya universal karena perubahan biologis dari remaja itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat di mana-mana di semua peradaban, di semua apa namanya daerah, semua tempat dan bahkan di spesies yang lain atau di hewan dan sebagainya, itu ada namanya fase remaja, fase adolescence. Nah, baik di kucing nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Hewan terutama mamalia ya. Itu ada fase-fase perkembangannya juga gitu ya. Yang mana ini adalah fase perkembangan yang sangat penting sehingga kemudian mungkin akan banyak mengalami turbulence atau apa namanya gejolak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan memahami nih apa sih sebetulnya aspek-aspek atau ciri-ciri dari perkembangan remaja gitu ya. Nah, yang pertama adalah remaja ini suka mencari sensasi. Nah, sensasi atau mencari pengalaman-pengalaman baru. Whether it is good or bad. Apakah itu baik atau buruk. Nah, jadi memang tadi ya, saya tidak mengatakan remaja itu pasti akan buruk sepenuhnya, tapi tergantung. Tergantung juga dengan lingkungan. Tapi yang salah satu aspek yang sering atau cukup universal adalah remaja ini suka mencari sensasi, pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Nah, mungkin kalau negatifnya kayak gini ya. Ada Genji Serizawa dan kawan-kawan eh, geng-gengan dan sebagainya, atau mungkin anak-anak kalau di Indonesia main motor gitu ya, kalau melihat anaknya bapak ibu terus kemudian naik motor terus sending dan sebagainya, nah itu salah satu ciri. Walaupun juga ada banyak contoh-contoh positif yang lain gitu ya, tapi mencoba hal-hal yang baru, mencari sensasi, mencari atau berani mengambil risiko. Nah, itu seperti itu. Ini karakteristik yang umum terjadi pada remaja karena memang dorongannya lagi kuat-kuatnya keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Atau bolos dan sebagainya gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ciri yang kedua adalah dari segi pertimbangan biasanya remaja ini kurang matang. Jadi kemampuan untuk controlling emosinya itu kemudian kurang begitu matang. Ini beberapa berita ya tentang kasus-kasus remaja yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya gitu ya. Itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena apa? Karena pertimbangannya yang kurang matang. Dia tahu kalau kalau misalnya ada laki-laki perempuan bertemu dan berhubungan, itu pasti akan berpotensi menyebabkan kehamilan gitu ya. Tapi karena dorongannya begitu kuat dan pertimbangannya kurang matang, kalau bahasanya, wis udahlah udah terlanjur sudah terlanjur apa dorongannya udah kuat terus nanti aja pikir pikir carry, nah, pikir belakangan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan alasan dari perkembangan otaknya seperti apa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di masa remaja ini otak remaja itu
Nah, jadi kita ada beberapa bagian otak nih. Saya akan menjelaskan yang penting saja. Tidak perlu dihafal. Ini ada masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Di bagian depan sini, ini otaknya hadap sini ya, hadap hadap sini. Itu ada di sini ya, itu ada namanya PFC atau prefrontal cortex. Sederhananya dia adalah pengendalinya, pengendali dari perilaku. Misalnya kita pengen apa, tahan dulu, lagi puasa dan sebagainya gitu ya. Nah, itu PFC-nya. Sedangkan di dalam tengah itu, di bagian limbik system nanti ada namanya striatum. Striatum itu gasnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya gas yang kuat, mesin kita kuat, tapi kalau pengendali kita lemah, nah itu berbahaya. Nah, kan kita juga gitu ya. Gasnya harus pas dan pengendalinya harus kuat. Nah, pada masa anak-anak itu prefrontal cortexnya belum matang. Makanya anak-anak kan kalau melihat sesuatu yang yang dia inginkan langsung diambil. Ada makanan apa diambil, ada hewan apa dimasukin mulut dan sebagainya gitu ya. Nah, itu anak-anak seperti itu. Tapi di anak-anak karena masih kecil dan dorongannya nggak sebesar remaja, jadi mungkin risikonya masih bisa ditahan. Sedangkan remaja, kalau Bapak Ibu lihat, PFC-nya mungkin cukup lebih matang daripada anak-anak, tapi dia striatumnya atau dorongannya tadi lagi kuat-kuatnya. Nah, tapi dia kurang PFC-nya ini bisa lihat ya garis titik-titik ini kurang bisa mengendalikan striatumnya. Bahasa anunya adalah PFC-nya mungkin sedikit lebih matang, tapi dorongan gasnya itu jauh lebih eh, menggelora atau lebih lebih menggebu-gebu. Sehingga mereka seringkali dorongannya itu mengalahkan pertimbangan rasionalnya. Nah, berbeda dengan orang dewasa. Nah, ini kalau ciri orang dewasa adalah kita dorongannya sederhana, tidak terlalu kuat, tapi pengendalinya sangat kuat. Sehingga makanya kalau kita lihat orang dewasa itu mampu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena dia punya pengendalian yang cukup matang. Kalau anak remaja nggak suka, udah tinggal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini penyebab dari kenapa remaja punya pertimbangan yang kurang matang karena bagian sistem pengendaliannya itu tidak sematang orang dewasa. Kapan matangnya? Nanti kita akan bahas nih. Nah, terus kemudian tadi ya, dorongan motivasinya lagi besar-besarnya. Emosinya juga seperti itu. Jadi kalau disenggol dikit, kalau bahasanya senggol bacok ya. Disenggol dikit langsung marah. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita sebagai orang dewasa ngapain sih tawuran hanya gara-gara temannya diantemin sama anak sekolah sebelah gitu kan. Nah, tapi bagi mereka ini darahnya mendidih nih ketika ada teman kelasnya, teman sekolahnya yang disakiti sama sekolah lain gitu ya. Nah, motivasi dan emosi mereka lagi besar-besarnya gitu ya. Nah, walaupun tadi ya sekali lagi ini tidak mesti sepenuhnya akan jadi negatif. Nah, misalnya kalau eh, dalam hal keberislaman, motivasi atau emosi kita yang menggebu-gebu itu bisa dijadikan untuk apa? Misalnya kita eh, respons terhadap isu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kan juga membutuhkan motivasi dan emosi. Nah, aneh kalau remaja itu nggak mendidih darahnya kalau melihat ada anak-anak di Gaza, di Palestina yang dibunuh oleh eh, Zionis Israel gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Nah, lalu keempat, ini yang salah satu ciri khas yang unik di remaja adalah peers adalah dunianya. Jadi apa namanya? Mereka sangat mempertimbangkan, mereka sangat melihat bahwa dunia itu adalah apa yang ada di teman-temanku, bukan di orang tuaku atau di keluargaku. Nah, makanya Bapak Ibu pasti sering merasakan ketika apa namanya anaknya sudah mulai remaja, dulunya biasa kalau kita mau ajak jalan sama Bapak Ibunya, itu biasa gitu ya waktu masih kecil. Begitu masuk remaja dia sudah nggak mau diajak jalan sama Bapak Ibunya, sudah malu gitu ya. Ketahuan jalan sama Bapak Ibu malu gitu ya. Nah, itu remaja cenderungnya kayak gitu. Kenapa? Karena dunia itu teman-temannya. Malu dilihat sama teman-temannya. Kalau kerennya aku nongkrong sama teman-teman dong, bukan sama bapak ibu. Nanti dibilang anak mama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu peers itu sebagai dunianya. Dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh temannya. Makanya ketika temannya itu mengucilkan dia, mau kadang orang tuanya ketika orang tuanya belum berhasil menjadi teman yang baik bagi dia, akhirnya dia tetap merasa down. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan dunianya. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa banyak anak remaja yang merokok di awal ya. Eh, Kena kecanduan rokok di awal, itu disebabkan karena apa? Karena penerimaan sosial. Nah, ini bahkan ada jurnalnya ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah, ini ya, sensitivity to social evaluation. Nah, jadi sangat sangat sensitif terhadap penilaian-penilaian sosial dari temennya. Bajunya gimana? Saya masih ingat dulu
waktu saya remaja, SMP, SMA gitu, sangat memperhatikan gitu ya. Kalau misalnya celana, celana ini tuh bikin malu nih kalau di kelas dipakai dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah itu eh, atau mungkin apa bedaan dan sebagainya. Mungkin ada sebagian orang tua yang masih suka bedain anaknya gitu ya, tapi orang tua kan nggak tahu gitu ya, nggak. Tapi begitu di kelas nanti itu bisa jadi bahan dipermalukan sama teman-temannya gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini adalah fenomena yang umum di mana peers itu adalah dunianya anak remaja. Dan bahkan bisa dilihat grafiknya ya. Nanti kalau waktu masih anak-anak atau remaja itu tingkat bermain dengan temannya sangat besar. Nah, semakin dewasa nanti dia kemungkinan bermain dengan teman itu semakin sedikit karena akan lebih banyak menggantungkan atau bersama dengan keluarga gitu. Nah, ini ya dia takut akan social exclusion dan ada jurnalnya juga. Jadi kalau dia ini penyebab kenapa banyak anak yang merokok juga atau narkoba dan lain sebagainya, itu karena teman-temannya juga merokok. Saat teman-teman merokok, dia masuk ke dalam komunitas itu, tapi dia tidak mau ikut merokok, nanti dia akan mendapatkan pengucilan. Nah, bahkan tidak diterima di lingkungannya gitu ya. Kamu kok nggak merokok gitu ya? Nggak nggak korsa ini, nggak bagian dari kita gitu ya. Nah, sehingga mereka akhirnya ikut-ikutan merokok gitu ya. Nah, itu ya, jadi tadi ini ciri khas dari remaja. Yang keempat adalah peers, teman sebaya ini adalah menjadi dunianya remaja gitu ya. Nah, ini beda dengan anak-anak, beda dengan orang dewasa gitu ya. Kalau orang dewasa, ya anaknya mungkin lebih ke karir dan keluarga. Anak-anak ya dengan orang tuanya. Sedangkan peers itu dunianya ya adalah kalau anak remaja dunianya adalah teman sebayanya. Oke, nomor 5, nah ini adalah dorongan terhadap lawan jenis yang sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau remaja ini dia punya dorongan yang sangat besar terhadap lawan jenis dan juga kecenderungan dominasi sosial. Nah, hal ini disebabkan karena perkembangan atau puberti itu akan memantik hormon yang namanya testosteron. Testosteron itu dorongan terhadap lawan jenis dan dominasi sosial itu akan semakin besar gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang perkembangan otak remaja ya. Ini biru-biru ini artinya yang lebih matang. Nah, jadi kalau kita lihat di usia 5 tahun ini nggak begitu matang, nanti begitu usia 20 tahun ini kematangannya sempurna. Dan yang paling matang terakhir itu yang bagian depan ini ya, ini bagian depannya. Nah, jadi butuh waktu sekitar 20 sampai 25 tahun sampai kematangannya besar gitu, sampai kematangannya sempurna gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak remaja usia 13, 14, 15, 17, kalau mereka melakukan hal-hal yang eh, nggak habis pikir, nah itu biasanya disebabkan karena apa? Karena tadi dia dorongan emosinya begitu besar, tapi dorongan apa pengendalinya itu masih belum berkembang sempurna. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ini tentang apa namanya perkembangan remaja dan ciri khas dari remaja, yaitu beberapa ciri-ciri tadi. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menghadapi remaja? Jadi, langkah yang paling pertama, nanti harapannya sih ini kita banyak diskusi interaktif ya, Bapak Ibu ya, biar asik gitu, cerita-cerita pengalaman gitu ya. Nah, cara pertama adalah kita harus bisa menjadi peers mereka. Nah, ini tantangan sekali nih bagi orang tua. Peers itu artinya teman sebaya, teman yang dianggap selevel, seleting dengan mereka gitu ya. Teman. Nah, gimana caranya? Nah, beberapa langkahnya adalah eh, gimana sih kalau kita coba lihat anak-anak remaja kita, teman sebaya itu yang gimana? Nah, teman yang tidak sebaya itu yang gimana? Teman sebaya itu adalah teman yang dia kira-kira memiliki hobi yang sama. Dia menghabiskan waktu bersama, dia membangun komunikasi yang terbuka. Mereka santai ketika berbicara satu sama lain. Dia menunjukkan rasa respect dan kepercayaan gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat anak kita dengan teman-temannya. Beda dengan anak kita dengan gurunya atau mungkin orang yang lebih dewasa atau dengan anak kecil. Nah, jadi kalau yang sebaya itu dia jokes bersama, punya hobi yang sama, isu yang dibicarakan sama dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa makanya kalau pengalaman saya dengan murid-murid atau binaan saya, itu yang paling tahu si anak itu bukan guru, bukan orang tua, tapi adalah temannya. Karena teman itu akan jadi apa namanya orang pertama yang akan dia ceritakan ketika ada masalah. Nah, itu uniknya ya. Jadi peers ini sangat unik di mana mereka lebih terbuka justru sama teman-temannya, terutama teman dekatnya. Kalau misalnya di asrama ya nanti dia akan cerita dengan teman-teman asrama atau teman dekatnya yang dia bisa bercerita secara bebas.
Nah, tantangannya adalah gimana kalau kita sebagai orang tua atau guru itu bisa menjadi peers dari anak-anak remaja kita. Nah, ini kan jadi tantangan. Tapi ini langkah yang penting dan harus dilakukan. Walaupun nanti aneh ya, ada tantangan lainnya. Nah, di mana kalau kita mau dekat dengan mereka, maka kita harus bisa jadi peers mereka. Tanpa atau bukan tapi walaupun bukan berarti kita harus meninggalkan peran sebagai orang tua. Artinya terus nanti apa namanya harga diri bukan harga diri ya. eh, Kehormatan kita sebagai orang tua turun bukan tetap tetap kita menjadi orang tuanya yang nanti akan menasihati, tapi kita di satu sisi ada kalanya kita menjadi peers yang kemudian punya hobi yang sama, terus kemudian menghabiskan waktu bersama gitu-gitu ya. Nah, kalau kita lihat beberapa ini, kalau Bapak Ibu pernah lihat basket ya, NBA gitu ya. Nah, itu ada salah satu pemain terhebat sepanjang masa yaitu LeBron James. Nah, LeBron James ini punya anak. Nah, anaknya ini sekarang bermain satu tim di Lakers ya, di Lakers satu tim dengan LeBron James gitu ya. Nah, ini dia bisa bisa menjadi peers gitu ya. Bisa menjadi peers dari anak-anaknya. Nah, terus kemudian setelah menjadi peers, maka kita perlu menjadi teman curhat yang menyenangkan. Nah, teman curhat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Nanti saya jelaskan kenapa sih penting untuk jadi peers, kenapa penting untuk menjadi teman curhat, karena ini adalah langkah demi untuk mencapai tujuan besar kita nanti, yaitu bagaimana mendidik dan mengarahkan remaja. Nah, menjadi teman curhat yang menyenangkan. Gimana caranya? Nah, kita berusaha mendengarkan apa adanya. Kenapa sih anak remaja lebih suka ngobrol sama temennya daripada sama orang tua? Karena teman-temannya itu mendengarkan apa adanya. Nggak kayak orang tua. Orang tua baru diceritain dikit, langsung, wah kamu tuh gini, 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 gini. Nah, itu bagaimana anak akan mau bercerita gitu ya. Jadi pendengar yang empatik. Nah, jadi berusaha memahami, oh gitu ya. Jadi berusaha memahami atau berada pada posisi anak remaja tersebut. Nah, berusaha memahami apa yang disampaikan, nyambung ketika diskusi, itu kan ciri khas dari anak-anak remaja gitu ya. Kenapa mereka saling berkumpul dan bercerita bareng dengan sesama remaja, bukan dengan orang tuanya atau dengan gurunya, karena apa? Karena dia bisa nyambung ketika diajak diskusi gitu ya, dengan teman-temannya sendiri gitu ya. Nah, tuh. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah setelah kita menjadi apa namanya teman curhat yang menyenangkan, jadi teman sebaya mereka, maka kita kemudian berusaha menjadi figur otoritatif yang ia dengarkan, yang didengarkan oleh anak remaja kita. Nah, salah satu langkahnya adalah coba Bapak Ibu bandingkan case A dengan case B ya. Jadi case A ini adalah kasus A, anak yang mana orang tuanya ini tidak pernah hadir, tapi kemudian tiba-tiba orang tuanya memaksa anaknya, kamu harus jadi mahasiswa kedokteran, besok masuk, masuk fakultas kedokteran, nilaimu harus paling bagus dan lain sebagainya, bla bla bla, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, anak kira-kira gimana? Nah, nanti pasti responnya akan, lah Bapak datang cuma sesekali, seminggu sekali, ketemu terus kemudian nasihati dan sebagainya gitu ya. Nah, itu anak pasti akan hilang respectnya karena dia sendiri tidak punya attachment dengan orang tuanya sendiri. Nah, jadi mungkin orang tua itu hanya sebagai provider dari kebutuhan fisiknya saja, tapi tidak bisa menjadi figur yang lekat bagi anak-anak remaja. Sedangkan kalau orang tua B atau case B, orang tua di mana dia selalu ada untuk anak-anaknya. Nah, ini kemudian orang tua ini akan bisa menjadi eh, figur yang otoritatif yang dia dengarkan. Nah, kenapa? Karena anaknya punya respect dengan orang tuanya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi gimana? Lalu kemudian langkah selanjutnya setelah kita menjadi figur yang otoritatif, figur yang otoritatif itu tidak cuma dekat ya, tapi kita jago akan sesuatu yang dia sukai. Misalnya kayak tadi case-nya LeBron James sama anaknya, Bronny James, itu dia sangat si anak itu dekat dengan bapak dan akan manut apa yang dikatakan bapak. Nah, atau mungkin kalau di bola ya Cristiano Ronaldo sama anaknya, Cristiano Junior gitu ya. Nah, itu anaknya kan sekarang sedang merintis juga jadi main bola gitu ya. Nah, si anak ini menjadikan bapak ini sebagai figur yang otoritatif juga. Selain sebagai peers juga figur otoritatif. Jadi, oh kalau kamu mau sukses seperti papa, kamu harus melakukan apa yang anu. Nah, kenapa kok nasihat itu bisa masuk? Karena dia sudah bisa menjadi teman yang dekat dari anak-anaknya gitu ya. Nah, lalu kemudian gimana?
setelah kemudian kita dalam memberi nasihatnya langkah-langkahnya gimana gitu. Nah, kebanyakan orang tua itu dia langsung terburu-buru untuk menasihati anak ketika anak tersebut berbuat salah gitu ya. Baru melihat langsung ditegur gitu ya. Jadi orang tua di sini seperti polisi. Orang tua di sini seperti eh, apa namanya ya polisi atau mata-mata atau mungkin eh, figur otoriter yang kemudian selalu mengkoreksi apapun yang dilakukan oleh si anak gitu ya. Nah, pada langkah yang lebih tepat adalah pertama kita perlu mendengarkan dulu. Misalnya kalau dalam hal kesalahan, pasti anak sometimes dia akan berbuat salah atau berbuat sesuatu yang di luar dari nilai-nilai yang kita ajarkan. Misalnya berpacaran, merokok, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu mendengarkan dulu alasan mereka ketika melakukan pelanggaran. Nah, kenapa sih kok kamu pacaran? Kenapa kok kamu kemarin jalan bareng sama cowok itu gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu kemudian menanyakan bagaimana menurut mereka tentang pelanggaran tersebut, tentang perilaku tersebut gitu ya. Misalnya pacaran atau merokok gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan dengan beberapa binaan atau murid-murid saya. Ditanya dulu nih, kenapa sih seperti itu gitu ya. Lalu kemudian ditanyakan, menurutmu gimana sebetulnya pacaran itu? Nah, kalau kita memang sudah pernah mengajarkan, misalnya ini case-nya pacaran ya, memang sudah pernah mengajarkan tentang dalam Islam itu seperti apa, hubungan lawan jenis itu seperti apa dan sebagainya, dia akan tahu bahwa perilaku itu salah. Nah, nanti dia akan mengatakan sendiri. Jadi ini apa mereka mereka kita bantu untuk membangun kesadaran sendiri, bukan malah kita memaksakan kesadaran kita terhadap mereka. Jadi mereka tahu bahwa oh iya yang kulakukan ini salah. Hanya saja aku tadi karena anak remaja ini dorongannya kuat dan kemudian dia apa namanya self controlnya lemah sehingga dia sudah tahu salah tapi melakukan. Nah, maka yang kita lakukan adalah sebagai orang tua dalam memberi nasihat berusaha untuk menyadarkan mereka dulu. Menurutmu ini salah nggak sih? Nah, tepat nggak? Dan ini nanti untuk kebaikan masa depanmu dan dia dan kita nanti kira-kira gimana? Oh iya ini nggak baik Pak. Nah, ini nggak baik Pak Ma gitu ya. Nah terus kemudian baru kemudian dari situ sadar bahwa perilaku ini tidak baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya saja. Nah itu ya. Lalu kemudian langkah yang selanjutnya adalah bagaimana solusi kita untuk bisa mengurangi atau mencegah agar itu tidak terjadi lagi. Dan ini dilakukan dengan kesadaran si anak itu sendiri. Kita membantu memfasilitasinya saja. Jadi langkah-langkah sederhananya adalah dipahami alasannya, dibangun kesadaran, dan dibantu untuk mengkoreksi perilakunya. Nah ini yang saya biasa lakukan dengan murid-murid atau binaan saya gitu ya. Saya pahami dulu kenapa sih kok melakukan itu, gitu-gitu. Oh gitu ya. Terus gimana gini? Nanti sampai pada titik di mana? Iya mas, iya kak. Ini sebetulnya kayaknya nggak bagus nih gini-gini. Nah udah tahu kan nggak bagus gini-gini. Terus gimana? Solusi kita gimana? Nah, itu akan lebih efektif dibangun kesadarannya dibanding dengan kita langsung mengkoreksi. Oh, nggak boleh, kamu nggak boleh pacaran. Putusin juga. Putusin sekarang juga pacarmu ini. Misalnya ada seorang guru atau orang tua yang seperti itu. Kira-kira kalau anak disuruh mutusin pacar di hadapannya, terus kemudian disuruh ngechat gitu ya. eh, eh, anak kita disuruh ngechat pacarnya untuk memutuskan hubungan, kira-kira dia beneran putus nggak? Enggak, mungkin nanti di belakang kita habis sana dia akan apa namanya akan pacaran lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam hatinya itu belum terbangun kesadaran. Nah, jadi makanya ini penting dalam memberi nasihat itu membangun kesadaran terlebih dahulu gitu ya. Nah, karena tujuan tujuan orang tua utama orang tua atau guru dalam apa namanya perbaikan anak ad- tujuan utamanya adalah perbaikan anak, bukan sekedar kita melampiaskan emosi atas kesalahan mereka. Ini ya. Jadi tujuan utama orang tua itu adalah perbaikan anak atau anak menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, bukan untuk melampiaskan emosi. Kita mungkin emosi kalau melihat anak kita melanggar atau murid kita melanggar. Tapi kalau itu yang kita kedepankan, bisa jadi nanti langkahnya salah. Nah, tapi yang langkah kita perlu bersabar dan ya memang anak-anak memang punya bawaan atau tendensi seperti itu. Maka kita perlu bersabar dan tidak buru-buru. Nah, kalau kita buru-buru memberi nasihat, buru-buru mengkoreksi, membentak, dan lain sebagainya, anak-anak tadi justru malah mungkin dia tidak respect. Dia mungkin memberontak, atau mungkin di balik kita dia tidak melakukan apa namanya, apa yang kita nasihatkan gitu ya. Nasihatnya malah justru jadi sia-sia.
Bahkan kalau yang saya dapati, sebagian anak ini akan dia jadi anti anti dengan orang tua yang memberikan nasihat. Nah, itu bahkan ada beberapa, saya punya kenalan beberapa binaan saya yang dia justru nggak suka dengan orang tuanya disebabkan karena apa? Orang tuanya selalu mengkoreksi. Jadi dia nggak suka figur-figur eh, otoritas otoritatif dalam keagamaan karena dianggap dia terlalu menekan dan memaksa orang. Nah, atau bahkan ada salah seorang kenalan saya yang beliau, mohon maaf, sampai pindah agama. Karena apa? Karena selama hidupnya di pondok dulu, entah dari orang tua atau dari ya di pondok atau dari orang tuanya itu memaksa dia untuk beragama seperti ini seperti itu dan sebagainya tanpa melihat bagaimana psikologis dari orang tersebut dari anak tersebut gitu ya. Nah, kita nggak pengen sampai seperti itu. Anak kita dipaksa, apalagi sekarang zaman di mana anak-anak ini sangat melek dengan wawasan ya dari sosial media. Ketika anak dipaksa, nah, dia nanti bisa mencari alternatif lain yang lebih mereka sukai dari sosial media dan justru mereka akan menimbulkan resistensi bahkan terhadap Islam itu sendiri. Ketika kita memaksakan terhadap Islam. Walaupun ini tidak semua case ya, kita perlu melihat anak-anak itu seperti apa gitu ya bedanya. Nah, gimana ciri-ciri kalau orang tua atau guru yang kira-kira dijauhi oleh anak-anak itu seperti apa? Nah, jadi kalau biasanya ada guru atau orang tua tersebut datang, anak-anak itu nanti langsung diam. Kalau lagi ngobrol terus kita datang gitu ya, anak-anaknya diam-diam. Berarti apa? Kedatangan kita itu sebetulnya mengganggu mereka atau membuat mereka nggak nyaman untuk bercerita. Dirahasiakan. Nah, dirahasiakan dari kita gitu ya. Mereka mereka nggak tahu, nggak pengen kita tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Dan yang kedua, baru bertemu, ini ciri orang tuanya ya, baru bertemu bawaannya sudah langsung nasihati. Nah, sebagian guru atau orang tua punya tendensi seperti itu. Tendensi untuk mendominasi anak-anak. Ini saya menggunakan konotasi yang agak negatif ya. Padahal yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau guru adalah tendensi untuk memperbaiki anak, bukan sekedar mendominasi. Nah, ini agak beda. Kalau mendominasi itu pokoknya harus aku yang selalu benar. Kalau tendensi memperbaiki, kita perlu memahami dulu, oh dia kayak gini. Yang apa ditanggapi? Nah, kita dekati hatinya, lalu kemudian kita pelan-pelan arahkan gitu ya. Nah, walaupun mungkin butuh cara yang lama. Jadi kalau menurut saya orang tua atau apa guru yang terlalu cepat terburu-buru untuk correcting behavior dari memperbaiki perilaku dari anak-anak remajanya, dia apa kurang sabar atau mungkin lebih mengedepankan ego daripada berorientasi pada output hasil dari perbaikan pada anak-anak gitu ya. Padahal memang kita harus bersabar, harus butuh waktu lama gitu ya. Nah, itu ya. Terus yang ketiga dari wajah aja udah kelihatan. Jadi kalau lihat murid apa namanya datang guru gitu ya, kemudian guru itu nggak disukai, tandanya dilihat dari wajahnya aja, ah, udah malas lah. Kalau ada Pak ini, kalau ada Bu ini gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini contoh nih kalau ketemu guru kabur ini gurunya nih. Itu seperti itu. Nah sehingga penting. Nih poin yang lain penting untuk investasi waktu dengan anak-anak. Ini yang kadang sulit untuk dilakukan. Saya sendiri jujur juga sulit melakukannya ya. Jadi eh, kalau pengalaman saya membina atau mendidik anak-anak, saya juga pernah jadi pembina di asrama. Itu memang kalau lagi momen-momen di mana saya sering ngobrol dan dekat dengan anak-anak, itu nasihat itu sangat gampang gitu ya. Bahkan mereka akan minta nasihat ke saya sebelum saya memberikan nasihat. Dia tahu, wah ini kalau sama Kak Tia ini nggak boleh nih gini gini gini. Nah, dia akan melakukannya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya pas lagi jarang ngobrol sama mereka, nggak pernah dekat dengan mereka, itu memberi nasihat tuh dia akan alah siapa sih Kak Tia nggak pernah dekat sama kita, nggak pernah nongkrong sama kita dan sebagainya gitu ya. Nah ini jadi penting. Jadi penting ada investasi waktu. Nah kalau sebagai orang tua, maka kita perlu pertimbangkan juga nih. Memang pasti orang tua zaman sekarang semakin sibuk ya. Tapi gimana caranya kita punya investasi waktu bersama anak-anak kita agar apa kita membangun kedekatan, membangun kelekatan sampai kemudian apa yang kita sampaikan itu mereka menanggapinya. Nah, bukan malah menganggapnya sebagai alah siapa papa ini nggak pernah dengerin, mama nggak pernah dengerin aku kok ngasih aku nasihat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang tidak mudah dan tidak murah, tidak sebentar untuk mengambil hati anak atau murid-murid kita gitu ya. Nah, jadi memang harus ada investasi waktu. Nah, ini seperti yang poin pertama tadi, kita menjadi peers dari mereka. Menjadi peers itu ya nongkrongnya sama mereka dan sebagainya. Hanya memang tadi, mungkin kita tidak bisa selevel persis dengan teman-temannya. Pasti
mereka dalam satu titik dia lebih dekat dengan teman-temannya. Tapi at least kita mencoba untuk menginvestasikan waktu sehingga menjadi orang tua yang dekat. Sehingga ketika ada masalah mereka ceritanya ke kita gitu ya. Nah, poin yang masih berkaitan juga dengan nasihati. Nah, ini yang penting nih. Jadi mengkoreksi atau menasihati berlebihan itu seringkali malah tidak terlalu baik. Nah, kenapa? Karena anak akan justru atau cenderung takut dalam belajar. Nah, akhirnya malas belajar gitu ya. Atau tidak berani mencoba gitu ya. Jadi dikit-dikit salahin, dikit-dikit salahin gitu. Nah, jadi alih-alih sering menasihati lebih baik cukup menyampaikan prinsipnya di awal. Nah, ini loh, kalau dalam hal ini kita kayak gini 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 gini. Nah, nanti nanti perhatikan saja, nanti kira-kira mereka perkembangannya gimana. Nah, lalu kemudian setelah setelah mereka melakukan, baru kita ajak refleksi dan mengevaluasi progresnya. Nah, membantu mereka untuk menyadari kesalahan sendiri tanpa langsung dikoreksi. Nah, ini yang pernah saya lakukan dengan istri saya waktu saya diajarin nyetir ya. Nah, waktu diajarin nyetir itu awal-awal masih sering dikoreksi. Ini salah. Tapi kemudian istri paham, oh kalau sering disalahin nanti malas mencoba. Akhirnya dibiarin aja. Nah, nanti lama-lama akan apa mengevaluasi diri sendiri. Nah, itu seperti itu gitu ya. Nah, kembali ke tadi, ini poin yang kelima adalah kenapa sih kok pembangunan kesadaran itu penting, Bapak Ibu? Jadi ini saya termasuk yang bermazhab bahwa bukan sekedar behavioristik. Jadi kalau ada anak salah terus langsung dihukum, kalau ada anak benar terus diberikan apa namanya reward. Nah, kalau saya pribadi lebih menekankan tentang apa pentingnya untuk menanamkan kesadaran. Nah, ini yang saya mungkin kritik di sebagian pendidikan di Indonesia adalah kalau kita lihat case dari pondok-pondok itu banyak yang selama dia di pondok nampak baik-baik saja gitu ya. Nah, ketika apa namanya manut dengan kiainya, manut dengan ustadznya dan sebagainya. Tapi ketika di luar dia pacaran, melakukan kenakalan remaja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kesadaran mereka dalam berbuat baik atau berbuat positif atau menjalankan syariat Islam itu belum sepenuhnya dibangun atas dasar kesadaran internal. Jadi mereka mematuhi peraturan, menjalankan sesuatu itu hanya karena ada pengawasan dari eksternal, karena diawasi oleh orang tua, diawasi oleh gurunya dan sebagainya. Nah, kalau nggak sholat nanti akan dihukum, kalau nggak ke masjid nanti akan dihukum dan lain sebagainya. Memang pembiasaan itu penting ya, tapi kalau kemudian itu tidak ditanamkan kesadaran di awal, maka dia nanti akan setelah tidak ada sekolah, setelah tidak ada pondok, setelah tidak bersama orang tua, yang terjadi adalah mereka akan belum terbentuk anunya. Jadi harus dari kesadaran dulu. Nah, jadi menanamkan kesadaran plus baru kemudian membentuk kebiasaan. Nah, jadi seperti itu. Selain kesadaran juga tak lupa kesepakatan. Jadi setelah dia bangun kesadaran, nah ini misalnya kalau di sekolah saya biasa menanamkan misalnya kita target nih, misalnya sholat tahajud dan sebagainya, gimana? Sepakat nggak? Ini kan untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita sendiri, kebaikan adik-adik gitu ya. Oke Kak, sepakat gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ada yang nggak hadir atau mungkin tahajudnya kurang dari target, gimana kira-kira? Oh, konsekuensi, Kak. Nah, konsekuensinya apa? A, B, C, dan sebagainya. Nah, nanti dia sendiri yang akan, oh iya, nanti kalau aku kurang tahajudnya, nanti aku akan seperti ini. Nah, itu kesepakatan itu akan membantu dia untuk mereminder dirinya sendiri. Nah, bukan karena kita pengen menghukum dia, tapi ini adalah membantu dia untuk menjalankan perilaku-perilaku baik gitu ya. Nah, nanti kalau dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilahnya tentang positif disiplin ya. Nah, ini salah satu pencetus teorinya Jane Nelson ya. Nah, ini beberapa pokok-pokok pemikirannya gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan ya, mungkin kita di Hikmah nanti juga akan belajar tentang positif disiplin. Nanti lebih detailnya lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dan juga dalam proses pendidikan ini, selain diberi nasihat dan sebagainya, ada ruang kebebasan. Kalau menurut saya ini penting. Ruang kebebasan yang bertanggung jawab ini juga tidak kalah penting. Kenapa seperti itu? Kadang kita perlu membiarkan anak itu di konteks yang bebas. Ini memang nanti agak debatable dan agak tricky gitu ya. Bebas itu artinya tidak di dalam pengawasan orang tua atau guru. Dan biarkan dia, ibaratnya gini, Bapak Ibu. Kalau dalam ujian, kan kita dalam, kalau kita guru mata pelajaran, gitu, kita mengajarkan anak-anak kita. Ini kalau ketemu soal kayak gini, jawabannya gini, 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 gini. Nah, saat masuk hari ujian, apa yang kita lakukan? Anak akan dibiarkan untuk, apa namanya, menjalankan
ujian itu sendiri. Nggak ada guru yang kemudian membantunya. Tujuannya untuk mengetahui kalau secara mandiri itu anak ini sudah paham belum sih tentang rumus ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sama seperti itu. Dalam kehidupan juga seperti itu. Ada kalanya anak itu perlu dibiarkan di konteks yang bebas dan tidak diawasi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui anak ini udah lulus ujian belum. Oh, ini kalau lihat misalnya murid kita atau anak kita, kalau bertemu selama ini di pondok yang isinya laki-laki semua. Sesekali misalnya kita ajak dia untuk masuk dalam komunitas yang isinya perempuan laki-laki. Nah, kira-kira gimana nih? Dia bisa nggak menjaga interaksi? Kalau interaksi dengan lawan jenis bisa nggak dia menundukkan pandangan dan lain sebagainya? Oh, ternyata masih masih sentuh-sentuhan dan masih nyenggol-nyenggol, tidak ada sensitivitas ketika bertemu dengan lawan jenis dan sebagainya. Baru kemudian kita koreksi lagi. Oh, diperbaiki dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah oh berarti dia sudah lulus gitu ya. Kalau dia sudah bisa menjaga gitu ya. Nah, jadi tujuan dari ini adalah untuk mengetahui bahwa tapi tadi ya catatannya bukan berarti kita membiarkan atau menyengaja anak untuk masuk ke lingkungan yang buruk, tidak. Tapi mencoba anak, ngetes anak di kehidupan yang real. Kan kalau kehidupan sekolah, kehidupan pondok, kehidupan di dalam rumah itu belum kehidupan yang real. Kehidupan yang real itu adalah kehidupan Bapak Ibu ketika bekerja di lapangan, ketika berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau berinteraksi dengan masyarakat kan kita nggak bisa milih ya. Misalnya eh, kumpul rapat warga gitu ya, ada laki-laki, perempuan dan lain sebagainya nggak bisa. Laki-laki yang sana, perempuan yang sini nggak boleh apa gitu dan sebagainya itu nggak kadang nggak bisa kita atur gitu ya. Apalagi di kantor juga seperti itu gitu ya. Nah jadi eh, apa namanya ada kalanya kita memberikan kebebasan mereka dan melihat oh ternyata anak ini masih masih kurang sensitif, oh anak ini masih kalau ketemu lawan jenis yang good looking dia akan tergoda dan sebagainya gitu ya. Nah ini tadi ya, jadi ini penting, eh, kesalahan itu adalah bagian dari pendidikan. Nah karena saat kita mengetahui oh ternyata dia masih kurang di sini, ya udah nanti kita akan fokus lagi mendidik dia dalam hal interaksi lawan jenis misalnya. Lagi-lagi case-nya tentang pacaran gitu ya. Nah, nih, diberi kebebasan ini remaja bolos sekolah kemana. Nah, terus yang lain, nah ini mungkin akhiran ya. Yang tidak kalah penting adalah kita perlu paham diferensiasi anak, perbedaan anak, bahwa setiap anak itu terlahir berbeda-beda. Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu, lebih dari dua, apalagi yang tiga, empat, pasti menyadari bahwa anak itu beda-beda. Antara yang pertama sama yang ketiga, keempat itu punya bawaan yang beda-beda. Saya pribadi juga empat bersaudara, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kita perlu pahami kecenderungan masing-masing anak itu berbeda-beda. Yang laki-laki dan perempuan itu juga berbeda-beda. Yang laki-laki dia punya bawaan untuk suka menjelajah, suka main keluar, nggak pernah di rumah dan lain sebagainya. Yang perempuan sukanya di dalam rumah terus gitu ya. Nah, sukanya ngobrol dan sebagainya. Laki-laki dia lebih sulit untuk mendengarkan, diajak ngobrol. Nah, ngobrolnya mungkin soal benda atau topik isu, nggak mau tentang perasaan. Nah, gimana perasaanmu? Ah, itu nggak akan. Kalau anak laki-laki remaja tuh, wah itu sulit sekali untuk digali hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, dan juga kita perlu memahami genetik apa yang diturunkan dari orang tuanya. Misalnya nih, ini penting ya. Nanti Bapak Ibu mungkin boleh berkunjung ke channel YouTube saya sendiri tentang pengaruh genetik terhadap pembentukan kepribadian. Itu saya menjelaskan channelnya Rahman Satrio. Itu menjelaskan tentang bagaimana gen-gen tertentu itu mempengaruhi kepribadian-kepribadian tertentu. Dan ini kalau kita nggak perlu mengetahui gennya apa, tapi kita bisa mengecek dari perilaku atau bawaan bapak ibunya. Jadi kalau bapak ibunya pencemas, kemungkinan besar anaknya juga pencemas. Atau kebalikannya, misalnya kalau saya menemukan murid atau binaan saya yang bawaannya pencemas, saya tanya dulu yang pertama, bapak ibu ada yang pencemas? Iya. Nah, jadi biasanya dari orang tuanya turun. Nah, misalnya kalau kalau anaknya suka, saya pernah punya kenalan yang anaknya sulit untuk diatur, nggak mau disekolahkan umum, jadi dia homeschooling gitu ya. Setelah dicek ternyata bapaknya dulu juga waktu sekolah juga gitu, nggak bisa diatur gitu ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Atau mungkin emosian. Kalau anaknya emosian, oh biasanya nurun dari bapak atau ibunya gitu ya. Kecanduan dan lain sebagainya itu juga nurun gitu ya. Nah ini hal yang perlu kita pahami dari anak-anak kita dan nanti pembangun atau apa ya, membangun kepribadiannya tuh mereka akan berbeda-beda karena ada diferensiasi tersebut gitu ya.
Mungkin itu ya, karena nanti terlalu panjang. Saya kembalikan dulu ke Mbak Zahra. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ini lebih menarik kalau kita diskusi tanya jawab. Silahkan Mbak Zahra. Baik, terima kasih banyak Kak Pio untuk penjelasannya. Jadi kita banyak mengetahui bahwa untuk menghadapi remaja, maka yang pertama dilakukan adalah mengenal dulu begitu ya, memahami dulu karakter umum universal remaja seperti apa, baru kemudian kekhasannya seperti apa. Dan juga perlu sabar ya, karena memang berbeda antara kita mendidik anak dengan mendidik yang sudah remaja. Jadi mereka sudah Betul, betul, keinginan untuk otonom begitu ya, keinginan untuk betul, mandiri, tapi sebenarnya juga belum cukup dewasa untuk bisa jadi mandiri. Nah, ini maka itu kata-katanya seni begitu ya, karena tidak bisa rumus yang betul, betul. untuk satu semuanya begitu. Nah, ini sebenarnya sejalan juga dengan konsepnya SMP Hikmah International Boarding School yang melihat bahwa masing-masing anak itu punya eh, bakat, minat, dan juga kekhasannya masing-masing begitu ya. Jadi every Betul, child betul. is a champion. Tidak ada kemudian yang dikatakan champion adalah yang bisa matematika saja, tidak. Tapi semuanya dilihat sebagai anak yang punya eh, kelebihan sendiri. Baik, Bapak Ibu, silahkan apabila ada yang hendak menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada diskusi menarik, mungkin tidak sepakat begitu, boleh sekali silahkan Boleh, disampaikan. boleh. Kalau punya pandangan lain, tidak apa. Kan mungkin Bapak, ya jelas Bapak Ibu sini mungkin punya pengalaman yang lebih lama ya. Kalau saya mungkin ngajar atau menangani anak remajanya baru belasan tahun. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang udah 20 tahun lebih nih. Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang lain. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin sambil kita diskusi ya, Mbak Zahra ya, tadi benar sekali yang Mbak Zahra sampaikan, setiap anak itu punya bawaan yang berbeda-beda, sehingga memang penting untuk eh, orang tua atau sekolah itu berusaha memahami. Nah, berusaha memahami. Mungkin anak A kalau diasuh dengan cara seperti ini, dia langsung manut. Terutama anak laki-laki dan perempuan ini saya mendapati ya. Eh, Banyak orang tua yang cerita kalau mengat apa ya, kalau lagi ngasuh anak perempuan tuh gampang banget gitu ya. Karena manut. Begitu anak laki-laki, ya Allah susahnya minta ampun gitu ya. Itu ada beberapa orang tua yang pernah bercerita seperti itu. Nah, ini aja laki-laki perempuan berbeda. Nah, bahkan nanti yang sesama laki-laki pun juga bawaannya beda-beda gitu ya. Nah, ini makanya penting eh, ada kalanya memang ini kadang saya pernah dapat anak seperti ini ya. Kak Tio, ini ada wali murid yang kemudian cerita ke saya atau minta tolong ke saya, Kak Tio tolong ini nanti anak saya dinasihati ya karena kayaknya anak saya lebih manut sama Kak Tio daripada orang tuanya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Orang tuanya malah mengamanahkan kepada saya untuk memberikan nasihat gitu ya. Kenapa? Karena mungkin eh, kadang ada case di mana anak itu lebih nggak terbuka ketika di rumah, tapi lebih terbuka di sekolah gitu ya. Nah, sehingga kadang memang penting kerjasama. Makanya kadang dan kita nggak bisa hindarkan ya bahwa orang tua itu juga punya kesibukan. Apalagi yang bapak ibunya full time bekerja gitu ya. Nah, sehingga kadang mencari partner pendidik atau pendidikan yang tepat, institusi pendidikan yang tepat untuk anak itu mendapatkan peers yang baik itu adalah apa salah satu langkah yang penting. Makanya kalau saya bilang di sekolah ke wali murid ke tempat sekolah saya bekerja bukan di Hikmah ya di tempat lain itu eh, salah satu keuntungan di sekolah di kebetulan sekolahnya swasta juga itu adalah orang tuanya baik-baik dan anaknya baik-baik. Jadi kalau kita punya atau menyekolahkan anak di lingkungan sekolah yang anaknya baik-baik dan gurunya baik-baik, itu nanti dia akan dapat peers yang baik-baik. Sehingga ketika orang tua itu belum bisa correcting atau meluruskan perilaku anak yang keliru, akan ada peers atau teman-teman di sekolahnya yang memastikan dia berperilaku baik atau guru-gurunya gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali kenapa kemudian memilih partner pendidikan atau mungkin memilihkan sekolah ke sekolah yang bisa fokus untuk mengubah karakter, nggak cuma sekedar untuk nilai saja dan sebagainya itu adalah kalau menurut saya investasi yang kalau bahasa anunya investasi pendidikan anak yang penting gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari.
Ya, ini ada pertanyaan dari Mr. Awan, Bapak Purhawan Sugiatno. Bagaimana memahami dan menangani perasaan kesepian dan kehilangan pada remaja yang ditinggalkan orang tuanya sejak kecil? Jadi mungkin ini ibaratnya ada remaja yang orang tuanya tidak hadir begitu ya, dan saat Hmm. itu merasa kesepian dan kehilangan. Ya, ini sebetulnya pertanyaannya untuk Mbak Zahra ya, karena yang psikolog nih ya. Nah, tapi saya izin menjawab nih. Nah, nanti boleh Mbak Zahra kalau mau menambahkan. Jadi memang banyak penelitian mengatakan namanya ACE, ACE, Adverse Childhood Experience. Nah, yang mana atau bahasa Indonesianya adalah pengalaman tidak enak masa kecil. Itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Bahkan kalau dia mendapatkan, kalau penelitinya siapa ya, Robert Anda dan Vincent J. Felitti dari Kaisar Permanente. Nah, itu beliau menyampaikan kalau ada, jadi ACE itu ada sekitar 6 komponen ya. Pengalaman traumatik, pernah di abuse, terus di verbally abuse, sexual abuse, terus di neglect dan lain sebagainya, ditinggalkan dan sebagainya. Intinya banyak mendapatkan abuse, dia sudah pasti ketika dewasa depresi. Nah, penelitian ini bisa memastikan seperti itu. Kalau dia punya banyak komponen di mana pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan. Nah, tapi ini kita tidak perlu mendiagnosis diri kita, oh kita pasti enggak ya. Tapi poinnya adalah semakin berat masa ke anak-anak ini, kemudian apa namanya, eh, mendapatkan pengasuhan yang tidak tepat, nggak cuma luka ya, mungkin ditinggalkan itu juga masa pengasuhan yang berat bagi mereka. Ini dia nanti akan beresiko terhadap perkembangan di masa remaja. Hanya saja, ini saya baca juga penelitian lain, masa remaja ini adalah masa yang cukup efektif untuk apa ya, membayar hutang. Kalau bahasanya membayar hutang dari pengalaman masa kecil yang atau emosional masa kecil yang tidak baik gitu ya. Dan apa namanya? Dan ini masih bisa possible. Ini possible dilakukan. At least sampai usianya 25 tahun. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau kita punya peserta didik, anak didik atau mungkin kenalan saudara yang dia mengalami masa kecil yang tidak beruntung karena mungkin orang tuanya nggak ada atau mungkin orang tuanya divorce, cerai, atau mungkin pernah mengalami traumatic abuse dan lain sebagainya, maka ini bisa di apa namanya diperbaiki ketika masa-masa remaja gitu ya. Nah, nanti mungkin tekniknya memang itu khusus di konseling ya. Saya pernah beberapa kali mengkonseling beberapa murid atau anak saya yang berkaitan dengan pengalaman tidak mengenakan di masa kecil, dan itu nggak bisa langsung sekali sekali anu terus langsung beres. Karena itu biasanya sudah tertanam di emosional bawah sadar anak tersebut gitu ya. Ciri-cirinya biasanya anaknya gampang takutan, terus kemudian kemudian gampang emosional, gampang pencemas dan lain sebagainya. Bisa jadi disebabkan karena genetik, bisa jadi disebabkan karena tadi pengalaman masa kecil gitu ya. Tapi nanti mungkin kalau di hikmah, apalagi nanti di hikmah juga ada Mbak Zahra ya, nanti akan membantu gitu ya. Jadi nggak cuma minat bakat ya Mbak Zahra ya, tapi juga tentang psikologis emosional dari anak-anak ini. Karena apa namanya, seringkali yang itu kadang lebih penting ya Mbak Zahra ya, daripada sekedar nilai dan sebagainya. Karena kalau emosionalnya dia nggak stabil, dia masih punya, kalau bahasa zaman sekarang yang luka pengasuhan gitu ya. Walaupun tidak semuanya harus karena pengasuhan ya, bisa jadi karena mungkin apa namanya tadi ditinggalkan atau mungkin disebabkan karena bullying dari luar dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau kalau ini belum diperbaiki nanti yang lain juga kurang akan sia-sia gitu ya. Maksudnya orang yang punya pengalaman luka atau adverse childhood experience ini nanti tumbuh kembangnya akan tidak sehat gitu ya, secara psikologis dan fisik. Nah, sehingga memang nanti kalau di Hikmah kita akan coba banyak fokus juga. Selain minat bakat juga kondisi psikologisnya banyak kita asesmen. Tujuannya adalah untuk apa namanya memperbaiki. Nah, dan kemudian bisa tumbuh kembangnya lebih lebih apa namanya lebih sehat gitu ya. Oke, Baik. Mbak Zahra mau nambahkan silahkan. Baik, izin menambahkan, mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan di Ngobrol Hikmah 2 kemarin yang membangun remaja eh, tangguh mental begitu ya. Hanya saja mungkin secara singkat, ketika pengalaman tidak menyenangkan itu sudah terjadi saat kecil, kayak kehilangan orang tua begitu ya sejak kecil ya, maka itu menjadi pengalaman yang tidak bisa diubah gitu kan. Betul, betul.
Maka kita lihat saat ini kebutuhannya itu apa. Kalau dari riset itu kebutuhan remaja itu sebenarnya banyak di dua hal, belongingness dan juga acknowledgement. Belongingness itu mereka ingin merasa menjadi bagian dari satu komunitas gitu. Jadi diterima, ingin diterima dalam satu tempat, belong to atau berada di satu tempat diterima begitu. Kemudian yang kedua adalah acknowledgement atau mereka dihargai dan diakui untuk sesuatu apapun itu. Nah, dua hal ini sebenarnya bisa di-provide, bisa diberikan tidak hanya dari keluarga atau orang tua, tapi juga dari lingkungan sekitar. Bisa ini di sekolah, bisa ini di teman sebaya, bisa ini di tempat lesnya, komunitas lainnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi alih-alih kita saat ini kan memang banyak sekali ya gaung-gaung di media sosial tentang trauma masa kecil, tadi luka pengasuhan, dan ketika kita mengglorifikasi ini, kita terus melihat bahwa oh anak yang katakanlah broken home itu eh, apa namanya akan kesulitan bla 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 ya itu yang akan didengar anak dan dia akan semakin pesimistik. Tapi kalau misalnya lingkungan sekitarnya saat ini mungkin keluarga yang mengasuh, kemudian dari lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya itu memberikan apa ya istilahnya tadi ya belong to dia dia merasa menjadi bagian dari kelompok itu, dia merasa dihargai sebagai seorang manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, maka itu akan membuat dia sama nanti posisinya untuk bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi saya rasa penting begitu ya untuk kita fokus pada penerimaan begitu ya, penerimaan individu tersebut bukan karena dia punya label anak yang kehilangan orang tuanya, tidak memiliki orang tua dan lain sebagainya, tapi instead dia dia saat ini anak yang seperti apa dan dari situ dia akan lebih fokus ke kekuatan dirinya dibandingkan dengan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan begitu. Iya, ya, menarik. Betul. Dan sebenarnya dari ketika anak tuh tadi ya dapat belongingness, dia merasa diterima dan kemudian dia merasa dihargai, maka kita tidak perlu terlalu effort atau repot untuk membuat anak ini bisa apa ya istilahnya menghargai dirinya dan juga dia bisa maju ke depan begitu. Jadi karena sudah tidak ada penghalang lagi untuk membuat dia pesimistik. Dia akan fokus untuk oke, okay, aku pengen apa nih di masa depan. Aku akan mengembangkan minat bakat yang seperti apa. Dan itu jadi lebih baik. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita menerima apa adanya begitu ya terus ya sudah dia sedih terus enggak seperti itu justru malah itu akan menjadi titik balik dia switching fokus dari hal yang tidak menyenangkan ke hal yang lebih penting dan kemudian itu yang akan di push begitu mungkin itu Kak Tio tambahannya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lainnya yang Mm-mm. datang ya dari Pak Jojo. Bismillah izin bertanya lewat chat. Dari pengamatan saya, banyak orang sukses yang berawal dari kehidupan yang keras. Apakah dengan mendidik anak dengan lebih mengedepankan pendekatan emosional dapat menurunkan peluang kesuksesan anak? Atau mungkin ada faktor lain yang dapat melatih mental anak agar bisa memaksimalkan peluang kesuksesannya di masa depan? Pertanyaan yang menarik. Silakan Kak. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan menarik nih. Terima kasih, Pak Jojo. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu ya. Jawabannya seperti yang tadi Mbak Zara sampaikan. Kenapa nama diskusi kali ini seni? Nah, seni itu kan tidak ada yang pasti ya. Sebuah lukisan A bisa jadi bagus di mata seorang, tapi di mata orang yang lain bisa jadi tidak bagus gitu ya. Nah, sama seperti itu. Dalam mengasuh itu juga seni. Seni itu kita perlu memahami dulu anaknya seperti apa dan nanti cara pengasuhannya yang tepat itu seperti apa. Nah, contoh gampangnya gini. Kalau kita misalnya lihat anak-anak di sekolah taruna ya, atau apa ya, yang sekolah-sekolah taruna, taruna Nusantara atau sekolah-sekolah yang ala militeristik, anak-anak di sana diberikan hukuman yang keras, diberikan atau mungkin pelatihan-pelatihan yang keras, dihukum dan sebagainya, anak-anaknya gimana? Mereka pasti akan ya tetap kuat karena memang dari awal sudah punya mindset dan dia sudah ada secara khusus masuk ke sekolah itu udah mau siap dibentuk, digembleng untuk untuk dibentuk fisiknya, kedisiplinannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga ini efektif bagi mereka. Tapi kalau misalnya
cara-cara kekerasan atau kekerasan, maksudnya kedisiplinan yang ala militeristik itu dipakai di sekolah-sekolah swasta biasa, itu anaknya bakal bubar gitu kan, pasti pada protes dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh bahwa setiap anak itu punya perbedaan. Mungkin anak A itu cocok untuk dipakai dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk anak B cara militeristik, oh itu bisa jadi malah membuat mereka tadi, kalau beberapa kenalan saya, ini kenalan ya, senior saya bahkan ya, eh, senior saya ada yang gara-gara terlalu dipaksakan, itu malah akhirnya beliau malah pindah agama gitu ya, dalam hal eh, dipaksakan agamanya gitu, justru malah pindah agama gitu ya. Nah, sehingga ini sangat penting orang tua ini paham dulu. Makanya tidak, obat itu tidak semuanya cocok untuk semua pasien gitu kan. Nah, satu pasien dengan pasien yang lain itu bisa jadi obatnya beda-beda. Begitupun dalam pengasuhan, dalam konseling itu perhatikan dulu anaknya gimana. Kalau anaknya sudah siap mental, dia siap untuk digembleng, sudah kelihatan itu di-push nggak apa-apa. Nah, walaupun saya tidak langsung menganjurkan pushnya harus dengan hukuman push up, dipecut dan sebagainya. Itu nanti beda-beda lah ya pendapat kita gitu ya. Tapi maksudnya di-push untuk terus berkembang, itu dia akan oke gitu ya. Nah, tapi bagi anak-anak yang mungkin dia masih punya apa namanya, secara emosionali dia kurang begitu gigih atau mungkin dia lebih ke sensitif dan lain sebagainya, mungkin cara yang lain tuh bisa jadi lebih efektif gitu kan. Nah, lebih dengan kesadaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi tadi apa namanya? eh, tapi ini bukan sesuatu yang Pak fixed ya, atau sesuatu yang pasti selamanya gitu. Bahkan pun kalau pengalaman saya, beberapa anak yang mungkin ketika masih kecil dia belum terbiasa dikerasi, tapi kalau kemudian di masa remajanya dia punya pemaknaan yang baik. Jadi masa remaja ini pentingnya adalah proses menanamkan kesadaran dan pemaknaan akan kehidupan. Kalau dia tahu bahwa awalnya dia mungkin nggak suka kalau dikerasin sama orang tua, tapi kemudian ketika di sekolah dia diajarin sama gurunya, nah kehidupan yang keras itu justru akan membantu membentuk dirimu. Nah, ketika begitu nanti dia akan mulai melihat bahwa ketika aku dikerasin entah oleh guruku, dosenku, atau mungkin kehidupan, justru itu akan semakin menguatkanku. Nah, maka dia nanti ketika responnya terhadap suatu stimulus yang tidak mengenakan atau sesuatu yang menggojlok mentalnya itu bisa membuat dia terus naik. Nah, jadi ini sangat tergantung. Dan ini adalah masa remaja adalah masa yang tepat untuk menanamkan eh, seperti itu gitu ya. Bagaimana kita eh, merespon stimulus yang ada dari luar gitu ya. Nah, gitu mungkin ya. Mbak Zara mau nambahin juga, silakan. Mungkin kembali ke materi yang tadi Kak Tia sudah sampaikan bahwa penting untuk mengobrol begitu ya. Karena Betul. pemaknaan ini, kalau misalnya diberikan hukuman, tapi tidak ada pemaknaan kenapa dihukum dan apa yang salah, ya anak akan merasa satu arah. Tapi remaja ini sudah secara kognitif itu sudah punya kematangan dalam berpikir abstrak gitu ya. Dalam dalam berpikir abstrak, maka sebenarnya dia sudah bisa diajak untuk diskusi. Kalau misalnya nanti remaja berkata bahwa aku tidak cocok dengan cara seperti ini, cara pendidikan seperti ini. Nah, maka bisa ditantang gitu. Oke, kami misalnya guru dan orang tua memberikan pendidikan seperti ini karena harapannya kamu bisa mengubah perilaku buruk yang seperti ini. Dia tidak sepakat. Nah, sekarang ditanya, jadi apa cara yang menurutmu paling baik untukmu bisa membuat habit baik ini? Nah, nanti dia akan berpikir sendiri, oh, aku pengennya caranya A misalnya. Oke, kita lihat. Mulai sekarang saya akan melaksanakan A. Kita lihat, kamu bisa nggak konsekuen untuk mencapai goals yang diharapkan. Jadi justru kadang-kadang remaja itu kalau ditantang seperti itu, mereka tuh gengsinya tinggi. Gitu. Kalau tidak sepakat dengan cara kita, oke sekarang caramu seperti apa? Buktikan, bisa nggak? Gitu. Mungkin itu um, bisa didapatkan dari ngobrol itu ya. Jadi dua arah. Baik, wah ini sudah mulai menarik nih diskusinya sudah banyak nih Kak Tio. Saya bacakan J dari Ibu Batari. Apakah label seperti trauma masa kecil ini sedang tren di anak-anak sekarang yang membuat mereka terlalu gampang melabeli diri mereka sendiri? Hal seperti ini berdampak ketika orang tua keras sedikit ke anak, anak merasa tersakiti dan mengatakan orang tua toksik. Apakah kejadian seperti ini memang orang tua toksik atau anak-anak yang gampang tersinggung? Wah, ini memang fenomena global ya, Kak Tio ya. Di Amerika juga demikian. Silakan. Nah, ini dampak.
dari sosial media ya, Bapak Ibu ya. Ini fenomena yang cukup marak kita alami. Jadi saya jelaskan aja secara prinsipnya. Jadi dalam dunia medis itu ada namanya placebo, ada yang namanya nocebo. Placebo itu adalah obat yang sebetulnya dia tidak ada efek efek kimianya, misalnya isinya cuma gula garam gitu ya, nggak ada ngaruhnya ke tubuh. Tapi kalau dokter mengatakan ini obat bisa menyembuhkanmu, itu dia literally dia bisa meredakan sakit. Contohnya depresi ya. Nah, obat antidepresan yang pernah diuji itu dia bisa menyembuhkan. Begitupun kalau habis ada namanya placebo, ada namanya nocebo. Nocebo itu saat kita berpikir bahwa obat itu punya efek samping atau efek negatif, nah, maka nanti obat itu walaupun tidak ada senyawa kimianya, itu benar-benar bisa membuat kita jadi entah mual dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi pikiran kita itu sangat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Nah, ini juga yang terjadi pada case-case ketika over literasi kesehatan mental yang itu sering terpapar dari sosial media. Nah, ini mungkin apa namanya? Memang satu sisi literasi kesehatan mental itu bagus ya. Tapi kadang kalau over literasi ketika ini dikonsumsi secara serampangan, saya membahasakan, dan ini dari sosial media, anak-anak cenderung akan mulai beli. Nah, sebetulnya kan kita masih eh, pengalaman kita itu sifatnya semua netral, tergantung pemaknaan. Misalnya kita dulu pernah dipukul, semua kita mungkin pernah ngalamin dipukul, dimarahin dan lain sebagainya. Nah, kita yang sekarang, misalnya kita remaja nih, memaknai dulu aku pernah dipukul bapakku. Kalau kita orangnya emosional dan kemudian dipengaruhi oleh sosial media tadi, wah ada istilah toxic parent, trauma masa kecil, luka pengasuhan dan lain sebagainya. Akhirnya meromantisir kalau bahasanya, mengglorifikasi atau mungkin menganggap bahwa pengalaman kita yang pernah bapak ibu kita lakukan kepada kita itu menjadi sesuatu yang traumatik atau emosional, akhirnya benar-benar itu menjadi sesuatu yang emosional. Kita jadi ya Allah bapakku kok dulu kayak gini ya gini 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 gini. Padahal mungkin mohon maaf, mungkin bapak kita oleh kakek kita itu juga biasa gitu. Maksudnya orang mohon maaf, orang tua zaman dulu kan biasa gitu ya, mukul kalau anaknya nggak sholat gitu-gitu ya. Bahkan Nabi juga gitu ya, kalau anaknya nggak sholat tuh dipukul. Apakah Nabi toxic parent? Ya kan, nauzubillah enggak kan. Tapi maksudnya tergantung tergantung jadi tergantung pemaknaan gitu ya. Sama seperti pertanyaan Pak Jojo tadi, bagaimana kita memaknai? Kalau kita sudah punya eh, pemaknaan yang wise, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan kita anggap positif gitu ya. Nah, masalahnya sosial media itu semakin membuat kita melihat apa yang terjadi di masa kehidupan kita yang lalu itu sebagai sesuatu yang luka. Kita perlu mengobati diri kita, memeluk apa namanya inner child kita dan sebagainya gitu ya. Seakan-akan masa lalu kita tuh entirely bad gitu ya. Nah, padahal sebetulnya itu tergantung pemaknaan kita. Nah, eh, justru kalau kalau saya pribadi ketika dewasa ini pengalaman negatif yang pernah yang biasa orang katakan negatif, pernah dibully, pernah apa, dikucilkan dan sebagainya itu jadi pengalaman yang menurut saya pengalaman paling berharga. Nah, pernah sakit dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, itu tergantung dengan anak. Jadi ini makanya penting ya. Paparan sosial media yang terlalu berlebihan dan tadi cenderung untuk membangkitkan kecenderungan nocebo dan kemudian membuat kita jadi berpikir seperti itu. Ini apa namanya punya dampak yang tidak kalah penting nih membuat apa cara pandang anak remaja sekarang tuh seperti itu gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat kan orang zaman dulu misalnya bapak ibunya mukul. Ini saya bukan berarti mendukung ya, tapi kalau kita bandingkan di zaman-zaman dahulu, itu mereka biasa aja karena tidak ada sosial media yang meromantisir masalah itu. Bapak ibunya mungkin sudah nggak ada, dia yatim piatu dari kecil. Jadi dia jadi tumbuh jadi pribadi yang fine-fine saja gitu ya. Tergantung bagaimana dia memaknai gitu ya. Nah, itu, itu seperti itu. Lanjut, Mbak Zara. Kembali lagi ke bagaimana komunitas, gitu ya, baik di rumah maupun di komunitas lain seperti sekolah itu bisa membentuk karakter anak yang mampu memaknai kehidupan dengan lurus begitu Betul, ya, tidak hanya fokus betul. pada capaian akademis saja. Baik, kemudian sharing selanjutnya dari Ibu Tri Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing dan bertanya. Pertama, apakah pola didik anak yang keras sejak kecil tentu berdampak pada penerimaan dan karakter remaja? Apakah masih ada kesempatan ketika anak sudah remaja dengan segala perubahan psikologis dan perilaku remaja masa kini
Ortu mengubah pola asuh lebih konsepnya peer, bisa membuat anak lebih lembut hati. Kedua, bagaimana cara menghadapi culture shock pendidikan anak ketika mulanya di pondok, kemudian ke sekolah negeri. Bagaimana cara simpel menghadapi perubahan itu, di mana di sekolah sekarang anak lebih tergali prestasi dan bakatnya, namun orang tua merasa kehilangan waktu bersama atau family time dengan anak remaja tersebut. Assalamualaikum. Silakan. Ya, bentar, perlu satu-satu karena saya sulit untuk mengingat semuanya. Baik. Apakah masih ada kesempatan ketika anak sudah remaja dengan segala perubahan psikologis dan perilaku remaja? Ortu merubah pola asuh lebih konsepters. Bisa membuat anak lebih lembut hati. Oke. Di waktu kecil dikerasi, terus kalau waktu remaja, di anu ya, berubah ya, merubah pola asuhnya ya. Hmm, kesempatan pasti masih masih ada ya. Hanya saja anak itu dia eh, punya memori yang kadang tuh tertanam di bawah sadar. Misalnya kalau dia takut sama bapaknya dari kecil, misalnya udah sering dipecut dan sebagainya, ketika remaja tiba-tiba bapaknya berubah, itu dia mungkin masih ada kecenderungan untuk mengingat bapakku yang dulu seperti ini. Nah, tapi emang ini butuh waktu. Eh, saya punya beberapa pengalaman juga memang pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu itu memang butuh waktu sampai kemudian dia lupa secara bawah sadar tentang bahwa dulu dia pernah dikerasi oleh figur yang sama yang sekarang sangat menyayangi dia gitu ya. Nah, jadi eh, bisa walaupun sulit tapi butuh waktu gitu ya, Kak. Sederhananya gitu. Eh, Kedua, bagaimana cara menghadapi culture shock pendidikan anak ketika di pondok berubah ke pendidikan anak sekolah negeri. Bagaimana cara simpel menghadapi perubahan tadi, perubahan pendidikan di mana sekolah sekarang anak lebih tergali prestasi dan bakatnya, namun orang tua merasa kehilangan waktu dengan anak remaja tersebut. Ya, pondok ke pendidikan negeri ya atau sekolah sekolah full day gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di pondok mereka akan lebih banyak berinteraksi 24 jam ya dengan teman-teman sebayanya, sudah terbiasa nanti kemudian mungkin kalau bisa dikatakan pondok biasanya ya itu lebih terjaga anunya karena pihak asrama itu memastikan perilaku anaknya 24 jam seperti apa. Sedangkan di pendidikan sekolah negeri itu anaknya sangat heterogen. eh, ada yang muslim, non muslim, ada yang pacaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah sehingga eh, pasti ada gejolak juga di mana nanti mereka, wah ternyata kok gini ya kalau di sekolah umum ya gini-gini ya pertemanannya gini ya pada nggak sholat dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah sehingga ini perlu tapi ini jadi kesempatan penting untuk anak dalam rangka nanti kalau dia kuliah itu pasti akan menghadapi lingkungan yang sangat heterogen sekali. Jadi orang tua penting sekali memberikan pemaknaan bahwa pondok itu adalah sampel yang itu homogen. Homogen artinya teman-temannya terlalu ideal. Nah, nanti ketika di luar, saya sering mengatakan ke murid-murid saya yang di pondok itu, di sekolah kita ini, boarding ini terlalu ideal. Nah, jadi kita perlu melihat nanti di luar tuh mengerikan teman-temannya gitu ya. Apalagi yang mau kuliah di luar negeri ya. Nah, itu, wah, itu mungkin berteman dengan orang berbagai macam. Sehingga ini persiapan pemaknaan dari orang tua ini penting gitu ya. Nah, bagaimana cara simpel menghadapi perubahan itu di mana sekolah sekarang anak lebih tergali prestasi dan bakatnya, namun orang tua merasa kehilangan waktu bersama dengan anak remaja. Ini memang nanti mungkin eh, maksudnya nih ya, orang tuanya sibuk gitu ya. Kalau orang tuanya tadi ya, orang tua sibuk mungkin sesuatu yang tidak terhindarkan ya, karena untuk kebutuhan finansial keluarga, tapi kalau tidak bisa dengan quantity, kita bisa dengan quality. Nah, bagaimana ketika jadi dimaksimalkan Bapak Ibu, ketika waktu liburan panjang seperti ini misalnya, maka dimaksimalkan masa di mana kita bisa secara quality ngobrol-ngobrol dengan apa namanya anak kita agar kita bisa menggali, oh ini loh yang dilakukan anak-anakku dan kemudian dan kita terbangun trust. Anak-anak akan trust dengan kita dan kemudian kita kemudian bisa memberikan nasihat dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap harus tadi bertahap dan kemudian bagaimana caranya agar tidak terburu-buru gitu ya. Nah, jadi saran saya kalau liburan tuh nggak cuma yang enak-enaknya aja ya. Jadi misalnya saran saya kalaupun misalnya diajak makan, diajak liburan ke hotel dan lain sebagainya,
itu dimanfaatkan. Jadi sayang Bapak Ibu kalau udah pesan hotel tapi nggak ada obrolan yang bermakna. Jadi yang kadang jarang dilakukan oleh keluarga ya. Cuma makan terus kemudian udah senang-senangnya doang. Tapi nggak pernah melakukan obrolan yang bermakna. Nah, obrolan bermakna ini penting untuk apa namanya bagaimana kita tahu isi dari pikiran dan hati anak-anak kita dan kita bisa mengarahkannya gitu ya. Mungkin itu kali ya. Atau mungkin kalau yang sibuk jadi anaknya Kak Tio karena banyak Oh anak, ekskul atau Hah? klub, jadinya malah jarang di rumah begitu. Oh gitu. Nah itu kayak saya dulu ya. Nah ini penting loh Ibu ya. Kalau menurut saya ada kalanya memang kita tidak bisa terus mengandalkan orang tua atau guru. Tapi ada kalanya kita passing down atau menyerahkan itu ke komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat dari yang diikuti anak-anak. Kalau kita lihat para para ulama atau para tokoh-tokoh besar di zaman dulu, itu orang tuanya menyerahkan kepada guru. Misalnya Al-Fatih menyerahkan kepada gurunya Syekh Samsudin A'ad. Nah, atau mungkin kalau pengalaman saya pribadi, saya memang justru lebih banyak tumbuh dari pengalaman saya di Rohis waktu SMA atau Rohis ketika kuliah gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk memastikan saat memang sudah, karena memang aneh ya, maksudnya kalau dia udah masa SMA ke atas itu agaknya kita sulit untuk terus memastikan apa ya bahasanya ya, anak itu sudah akan expand, akan menjelajah dunia. Nah, waktu kita mungkin sudah hampir habis. Kecuali mungkin sesekali kalau kita sebulan sekali ketemu dan sebagainya, apalagi anak kuliah ya, mungkin cuma setahun sekali gitu ya. Nah, mungkin kita bisa telepon-teleponan. Tapi nanti at least yang bisa kita pastikan adalah memastikan anak kita kalau 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 saya sendiri misalnya ya ke binaan-binaan atau ke anak saya atau ke murid-murid saya, kalau sudah lulus ya saya pastikan ikut komunitas yang baik, ikut pengajian, ikut anak rohis, komunitas rohis apa dan sebagainya gitu ya. Jadi takmir. Kebetulan saya juga takmir gitu ya. Jadi takmir agar keseharianmu itu dekat dengan masjid dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menjaga anu ya, kan tadi ya tujuan utama kita kan adalah untuk mengarahkan anak menjadi baik. Tapi di sudah semakin dewasa, kita sudah nggak bisa kontrol lagi nih. Masa kita ya mungkin hanya dari bayi sampai dia kira-kira SMP SMA. Nah, sehingga setelah itu kita bagaimana mengarahkan dia, membuat kesadaran dia bahwa kamu perlu untuk ikut komunitas yang baik-baik agar bisa apa namanya eh, bisa berbaur dan kemudian berkembang menjadi yang lebih baik gitu ya. Baik. Ini nanti mungkin ketika dibahas lebih dalam kita akan ada topik sendiri judulnya empty Oh net iya, syndrome begitu. Kalau di dalam tahap perkembangan begitu, memang ada dinamika dalam keluarga saat anak-anaknya sudah mulai mentas. Nah, ini nanti yang di rumah nih yang betul betul. ditinggalkan akan ada perubahan dan memang perlu disiapkan gitu. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Batari. Mungkin Oke ini ya. menjadi, oh ya, bagaimana menjembatani komunikasi antara dua generasi yang berbeda ini? Generasi sekarang yang over literasi tentang kesehatan mental dengan generasi kami orang tua yang ingin anak kerja keras dan belajar sungguh-sungguh dalam hidup. Ini it's tricky ya, sulit ya. Eh, jadi memang kita ya mana ya Bapak Ibu ya saya sendiri ngerasakan ya generasi orang tua kita dengan generasi saya atau generasi Bapak Ibu itu slightly different ya, sedikit berbeda. Jadi ini dampak dari ekonomi yang semakin mapan. Kalau saya pribadi melihat bapak saya terutama misalnya eh, dari kecil 11 bersaudara, hidupnya sulit dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin tidak ada distraksi seperti HP, sosial media dan lain sebagainya, dan tidak ada tadi tidak overliterasi kesehatan mental, ya beliau beliau fokus untuk bagaimana achieve dalam hidupnya, bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, nah, ini yang terjadi ya. Begitu kemudian Bapak, ini di orang tua di keluarga saya sendiri. Ketika Bapak sudah cukup mapan, terus kemudian kalau udah punya anak, pasti pengen anaknya juga hidupnya mapan dong. Jangan mengulangi kesulitan hidup yang dilalui Bapak dulu. Akhirnya anaknya hidup dalam kondisi serba berkecukupan. Nah, ketika sudah serba berkecukupan, apalagi ditambah dengan sosial media dan gawai, gadget, maka nanti tumbuh kembangnya juga akan berbeda di mana anak nanti akan melihat semuanya sudah bisa di-provide, sudah disediakan orang tua. Aku tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan apa yang aku inginkan.
tinggal minta aja dapat gitu ya. Kalau zaman bapak ibu kita mungkin dulu ya harus kerja keras kalau mau hidup mau makan tuh ya harus kerja keras. Zaman kita, terutama zaman saya ya ke bawah ini, kalau saya mungkin generasi milenial, nanti bawah lagi mungkin generasi Z, itu sangat mudah gitu ya. Mau apa makan apa aja tinggal pencet kan sekarang datang gitu ya. Nah ini emang ini agak tricky. Jadi dan ini kadang sulit untuk kita. Masa kita nanti kemudian nggak ngasih HP ke anak kita dan sebagainya. Walaupun ini topik sendiri ya nanti ya. Tapi eh, ini isu yang bahkan harus dibicarakan dalam keluarga ya. Kira-kira kita mau membina atau mendidik anak yang seperti apa? Kalau kita provide berlebihan atau bahkan provide dengan standar anak remaja yang ada sekarang pun pasti mereka tidak akan punya daya juang yang sama dengan zaman bapak zaman lebih senior zaman yang lebih tua dulu di mana eh, anak-anak zaman dulu memang harus jalan berkilo-kilo harus bekerja keras dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi eh, tantangannya adalah memang kalau sekarang memang sudah tidak maksudnya ya kita nggak mungkin berpura-pura jadi orang yang tidak punya gitu ya. Kalau sekarang udah punya ya udah kita. Nah tantangannya adalah gimana mungkin lebih sulit ya daripada zaman dulu ya. Tantangannya adalah gimana anak itu, kalaupun sekarang kamu tidak punya masalah finansial karena semua sudah di cover sama orang tua, eh, anak remaja itu atau orang yang tumbuh dewasa itu pasti dia berkembang untuk mencari sesuatu yang bermakna bagi dia. Masalahnya kalau yang pertama kali terpapar adalah ya sudah kebermaknaan bagi dia itu hanyalah yang ada di game dan lain sebagainya, ya udah yang dia lakukan hanyalah itu. Tapi kalau seandainya kita bisa mengarahkan mungkin kayak case Al-Fatih itu ya, orang tuanya sudah bisa menanamkan kamu harus bisa membebaskan apa namanya Konstantinopel dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah, kalau itu sudah bisa terframe ke mereka dari remaja dari kecil, nanti mereka akan punya mindset ke sana. Kalau saya pribadi juga ketika tumbuh dari remaja ke dewasa itu mindset saya mungkin tentang dakwah, tentang eh, memperbaiki umat dan lain sebagainya gitu ya. Eh, karena sudah terbawa gitu ya. Jadi eh, saya sudah nggak mikirin lagi masalah finansial. Maksudnya tidak seperti orang tua saya yang harus bekerja keras seperti itu. Tapi kerja keras saya sekarang lebih ke bagaimana untuk memperbaiki masyarakat. Nah, kalau zaman dulu orang tua kerja keras gimana untuk bisa hidup yang layak. Sekarang saya nggak mikir secara keras bekerja keras untuk kehidupan yang layak karena alhamdulillah sudah cukup. Tapi sekarang harusnya naik dong, elevate gitu. Tapi jangan sampai downgrade. Mikirnya game-game aja gitu ya. Tapi harus diangkat gimana? Oh, aku lahir dari keluarga yang mampu, maka aku bagaimana caranya aku bisa untuk em, menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Itu sih mungkin mohon maaf kalau mungkin kurang menjawab. Baik. Mungkin memang eh, menjembatani antara dua generasi ini tantangan yang luar biasa menantang, tapi mau tidak mau kita hadapi ya, karena ya saat ini dengan adanya teknologi sosial media internet yang luar biasa cepat begitu, gap antara mungkin tahun sebelum 2000 dengan after 2000 itu sangat-sangat terasa begitu. Dan menarik tadi kalau kami sebagai praktisi kesehatan mental begitu ya dari ranah psikologi membacanya ini yang banyak beredar di sosial media tujuh kita perlu menganalisis begitu tujuan hidup yang digaungkan di sosial media itu apa sih. Hmm. Oh, kebahagiaan misalnya tentang kebahagiaan. Karena anak-anak aku pengen bahagia gitu kan ya. Banyak anak-anak zaman sekarang pengennya bahagia. Maka ketika merasa sedih sedikit kemudian merasa bahwa tidak bahagia. Hmm. Temennya melengkos sedikit merasa sudah dikucilkan gitu. Punya orang tua yang mungkin tidak selalu sepakat dengan kita merasa tidak didukung dan lain Wah, sebagainya. ya ya, betul betul. Karena mungkin definisi bahagianya masih dangkal gitu. Nah, disinilah Betul betul betul. peran dari komunitas, orang tua, guru, dan peers-nya begitu untuk menanamkan bahwa sebenarnya apa sih yang dituju dalam hidup bahagia yang bisa datang dan pergi itu atau mungkin sesuatu yang lebih tinggi. Nah, ketika mereka mampu memaknai dengan lebih dalam, maka ya tadi hal-hal yang sering disampaikan di sosial media yang dangkal-dangkal itu tidak lagi menjadi masalah untuk mereka. Nah, ini berarti kita bermainnya tidak lagi mikrosistem begitu ya, satu-satu, tapi memang membangun. Nah, maka dari itu mungkin Bapak Ibu di sini ini PR kita semua begitu ya sebagai saya rasa umat Muslim di Indonesia begitu untuk
membangun sistem paling tidak dari komunitas terkecil dulu. Baik. Ini tadi juga Bu Trinita juga sudah jawab ya Bu terkait dengan kalau anaknya yang sudah mulai sibuk gitu, bagaimana memanfaatkan family time. Baik, saya rasa untuk pertanyaannya kita cukupkan. Insya Allah ke depan akan topik-topik ngobrol hikmah akan disesuaikan dengan eh, kebutuhan begitu ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang memiliki anak remaja usia SMP. Nah, mungkin sebelum kami tutup, setelah ini akan ada Ustaz Sifin yang akan menyampaikan terkait dengan profil sekolah Hikmah International Boarding School. Mohon Bapak Ibu tetap stay di sini dan juga bisa menyimak. Mungkin uh, yang share screen dari saya, nggih. Dari brosur dulu, Mbak. Oh ya, silakan. Sebentar. Saya izin share screen dulu. Oh, sudah Kak Tio ya. Baik, silakan. Dari brosur. Baik. Iya. Baik, matur nuwun Mbak Zahra dan Mas Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali tadi materi yang disampaikan oleh Mas Tio dan ditambah dengan Mbak Zahra, sesuatu yang sangat aplikatif ya. Tadi saya dengar banyak juga persoalan-persoalan ataupun tantangan yang disampaikan kita sebagai orang tua terhadap kondisi anak-anak kita. Dan ada satu ungkapan yang menarik bahwa semakin ke sini kita ada generasi yang sebagian orang menyebut dengan generasi stroberi ya. Generasi yang tampaknya menarik, indah ya, tapi lembek, dalamnya lembek. Begitu mendapatkan tekanan sedikit aja udah galau, udah mengeluh, udah menyalahkan banyak pihak termasuk menyalahkan orang tuanya ataupun gurunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi latar belakang kami di Yayasan SAE, Sinar Anugerah Edukasi, yang mencoba membangun sebuah komunitas yang lebih kokoh untuk anak-anak kita, yaitu di Pondok Pesantren atau SMP HIBS, Hikmah International Boarding School. Banyak di antara kita yang mungkin sudah paham atau sudah seringlah mendapatkan sebuah masukan, anak kalau mondok itu lebih mandiri. Anak kalau mondok itu lebih mandiri. Ini juga yang terngiang dalam pikiran kami sejak dulu, sehingga kami juga ini eh, pengalaman yang real juga, bahwa sejak anak-anak kami 3 orang lulus dari SD langsung kita pondokkan, karena kita juga ingin bahwa anak-anak kita juga mandiri dan kita pengen ke depannya mereka mampu untuk bisa kokoh gitu ya. Alhamdulillah dari pengalaman kami memondokkan anak tiga-tiganya di satu pondok di Jawa Barat gitu. Begitu mereka lulus dari aliyah, mereka langsung kuliah di luar kota semua, ada yang di Malang, ada yang di Jogja, dan ada yang di Solo. Mereka benar-benar bisa mandiri dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing lah. Belajar dari ini saya menjadi sebuah keyakinan bahwa salah satu fasilitas yang memang dibutuhkan masyarakat itu adalah pondok pesantren ataupun sekolah yang berasrama, yang di mana di dalamnya itu eh, kita bisa benar-benar membangun sebuah komunitas yang kokoh secara akidah, ibadah, dan akhlak. Maka di dalam kesempatan yang tidak banyak ini, kami ingin memperkenalkan, yaitu insya Allah Bapak Ibu mohon doanya di tahun ajaran 2005, 2000, 2025 dan 2026 besok itu kita akan membuka yaitu SMP HIBS Hikmah International Boarding School yang lokasinya itu di Gunung Pati,
di Gunung Pati. Dan branding kita insya Allah sekolah internasional yang menjadi mitra sekolah Cambridge. Mengapa ini menjadi sasaran kita? Karena kita ingin memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih luas lagi, bisa melanjutkan pendidikan di negeri kita ataupun bahkan juga di negeri seberang dengan leluasa karena mereka sudah mendapatkan bekal-bekal yang baik. Ada 3 keunggulan yang kami coba tawarkan, yaitu terkait dengan ICT, ICP, dan TCP. Yang pertama adalah ICT atau teknologi ya, yang mana kalau Bapak Ibu Mirsani, Menteri Pendidikan kita yang baru, sekarang ini banyak menyampaikan beberapa program-programnya termasuk ada hal yang baru yaitu misalkan coding. Coding ya. Kalau bagi kami di Hikmah School yang mengikuti menjadi mitra di Solo, seperti Al Abidin Solo, materi tentang coding ini sudah menjadi materi yang sudah lama. Jadi anak tidak hanya bisa membuat, anak tidak hanya bisa bermain game, tetapi anak juga bisa membuat game. Kalau bisa membuat game, tentunya bisa diarahkan buat game-game yang produktif dan positif, tidak terjebak dengan game-game yang negatif. Ini jadi insya Allah ini satu program atau kurikulum yang sudah kita jadikan di Hikmah School yaitu tentang ICT. Di bahasa di ICP kita karena kita menjadi mitra dari sekolah Cambridge, tentunya bahasa Inggris ini menjadi bahasa sehari-hari nanti di sekolah atau di pondok. Jadi bahasa Inggris dan juga tentunya bahasa Arab itu akan menjadi bahasa sehari-hari kita di pondok. Kalau nyun sewu panjenengan akumulasi usia pendidikan kita dari SD mungkin kita ambil 2 tahun lah di kelas terakhir, kemudian SMP, SMA, dan kuliah. Kita minimal 12 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi panjenengan bisa hitung berapa persen mahasiswa S1 yang lulus yang bisa conversation dengan baik, dengan aktif. Jadi 12 tahun, tapi seperti itu. Kita punya program dalam 3 tahun di SMP Hikmah, insya Allah anak-anak akan lulus dengan hasil conversation yang bagus, percakapan bahasa Inggris yang bagus. Ini di program bahasa. Keunggulan yang ketiga di tahfidzul Quran. Tentunya kita tidak ingin anak kita pinter ilmu-ilmu yang terkait dengan duniawi semata, tetapi kemudian ilmu-ilmu tentang akhiratnya ketinggalan. Maka kita ingin memadukan semuanya, termasuk di tahfidzul Quran ini, kita punya target lulus 3 tahun, insya Allah anak bisa hafal 10 juz. Ya. Jadi ini sebuah program yang harapannya tadi semakin mengokohkan anak sehingga mampu untuk bisa menerima daya saing yang luar biasa yang saat ini sedang terjadi. Jadi ini berikutnya Mbak Zahra setelah brosur di pembiayaan mungkin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita adalah sekolah boarding atau berasrama untuk biaya per bulan 800.000. Ya, jadi setiap bulannya 800.000. Kemudian biaya pendaftarannya 300.000. Kemudian uang pangkalnya 15 juta dan biaya boardingnya. Biaya boarding itu adalah per bulan 1,3, tetapi bisa dibayar per semester. Ya. Untuk uang pangkal 15 juta pun juga tidak harus sekali bayar. Itu monggo bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya per bulan yang rutin itu 800.000. Berikutnya di mana ya ini. Kita juga menawarkan beasiswa Bapak Ibu sekalian, beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi
Yang pertama, bila anak-anak kita berprestasi di akademik, olahraga, seni, ataupun yang lain di tingkat nasional, juara 1, 2, 3, anak-anak kita akan mendapatkan beasiswa senilai 15 juta alias uang pangkalnya langsung lunas. Ya. Ini setara dengan anak yang hafal 30 juz. Ya. Bila anak kita hafal 30 juz, akan mendapatkan beasiswa 15 juta yang artinya langsung lunas biaya uang pangkal. Kemudian di bawahnya ada apabila anak kita juara tingkat provinsi, juara 1, 2, 3 tingkat provinsi, baik akademik, olahraga, seni, dan yang lainnya, ataupun setara dengan hafal Al-Quran 20 juz, anak kita akan mendapatkan beasiswa 10 juta rupiah. Kemudian, bila juara tingkat kota atau kabupaten, juara 1, 2, 3, akan mendapatkan beasiswa senilai 5 juta. Dan ini setara dengan hafal Quran 10 juz. Kemudian yang paling menarik adalah peringkat 10 besar per kelas. Jadi mungkin kita akan, kalau yang juara-juara itu anak-anak saya nggak pernah juara. Tetapi kalau peringkat di kelas masing-masing punya kesempatan. Walaupun secara eh, apa di rapot anak sekarang tidak mendapatkan ranking, tetapi bisa ditanya di informasi di gurunya, pasti ada peringkatnya di masing-masing kelas dan bisa disampaikan. Bila anak mendapatkan peringkat 1 sampai 10 besar, akan mendapatkan keringanan sebanyak 2 juta dan free uang pendaftaran. Gitu ya. Dan khusus buat yang ikut Zoom meeting pada kali ini, yang ya ada keistimewaan ya, ada keistimewaan yang ikut Zoom meeting di hari ini dengan Hikmah School. Bila dalam hari ini panjenengan mendaftarkan putro atau keponakannya, tapi khusus hari ini ya, akan mendapatkan keringanan sama seperti nomor 4, yaitu keringanan senilai 2 juta dan free uang pendaftaran. Tapi itu berlaku khusus untuk hari ini dan hanya untuk yang ikut Zoom meeting secara langsung ini. Berikutnya, Jara, masih ada slide yang lain. Yang ini, yang mana? Yang Ini sudah, ya. Masih ada ini? slide yang lain. Sudah. Oh ya, Ini? di sini. Ya. Jadi ini nomor kita di Hikmah School ya. Hikmah School dan nomor saya itu bisa disimpan bila nanti ada yang berkeinginan untuk pendaftaran, baik itu daftar di sekolahnya ataupun ingin masuk di grup Zoom meeting. Kita akan masuk di webinar ya. Kita akan rutin mengadakan webinar ini, dan ingin masuk grup WA-nya akan kita masukkan ke dalam, sehingga kalau ada info-info webinar terbaru otomatis panjenengan akan bisa kita kirim linknya. Dan terakhir, gambar sekolah yang foto. Bapak Ibu, ini adalah foto sekolah kita bila nanti sudah jadi. Jadi ini tidak sekedar gambar, tetapi memang proyeksi gedung sekolahan kita akan seperti ini. Ada 3 lantai. eh, dan di tahun 2025, 2026 kita akan menyelesaikan insya Allah lantai pertama. Lantai pertama itu sudah luas sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti sambil kemudian berjalan kita akan menyelesaikan lantai 2 dan lantai 3. Maka fasilitas ini memang kita tampilkan dan kita sekarang ini sedang kita selesaikan dalam rangka untuk memberikan fasilitas yang memadai buat anak-anak kita. Kelasnya full AC dan juga full beberapa hal yang sifatnya teknologi modern yang kita pakai dalam rangka mendukung anak-anak kita bisa sukses belajar di SMP HIBS. Demikian tambahan kami dari Yayasan SAE tentang sekolah Hikmah School. Insya Allah 2025-2026 akan memulai pembelajarannya.
Dan monggo tadi spesial buat yang ikut Zoom ini, yang ingin mendaftarkan putra-putri ataupun keponakannya atau keluarganya khusus di hari ini, walaupun tadi tidak mencapai prestasi yang di atas tadi itu, akan mendapatkan biaya keringanan sebanyak 2 juta khusus hari ini. Matur suwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada yang mau bertanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada Ustadz Sifin sudah menyampaikan tentang Hikmah International Boarding School. Dan Bapak Ibu, apabila ada yang hendak ditanyakan lebih lanjut, boleh bisa raise hand atau bisa disampaikan ke kolom komentar Zoom. Berarti ini ikut webinar ini aja udah dapat beasiswa ya, Ustaz Sifin ya, Mbak Zahra ya. Insya Allah. Karena orang-orang yang ikut webinar berarti memang ada yang perhatian khusus kepada kita, Keras kita ya. berikan apresiasi. Ya, tapi hanya hari ini ya. Jadi yang nonton dari YouTube mungkin, mohon maaf, mungkin tidak bisa. Nanti, Bisa Kalau YouTube ditampilkan nanti nomornya tadi, rekaman. Kak Tio. oh nomornya ya. Bapak Ibu bisa screenshot mungkin nanti Kan menyampaikan ke saudara-saudaranya begitu ya, bisa di screenshot dan disampaikan. ini nomornya, ini ya. Ini ya. Baik, insya Allah sekolah ini nanti juga tidak hanya dibersamai oleh pakar-pakar di bidang pendidikan yang sudah berkiprah puluhan tahun begitu, juga kembali dengan prinsip every child is champion yang dikedepankan tidak hanya perkembangan kognitif saja, tapi juga memperhatikan perkembangan lain, perkembangan motorik. Maka dari itu ada lapangan begitu ya, dan juga ada aktivitas-aktivitas fisik yang sangat didorong. Kemudian perkembangan secara worldview atau pemahaman keislaman. Nah, ini harapannya menjadi tameng bagi anak-anak, bagi siswa-siswi untuk eh, apa ya, menjadi filter begitu ketika kemudian nanti terjun di dunia nyata begitu ya. Tentu dengan bekal-bekal eh, pendidikan dasar dari bahasa Inggris, kemudian teknologi, dan juga life skill lain yang tentu akan bermanfaat untuk kemandirian di masa depan. Baik, Ustadz ini ada yang bertanya dari Ibu Dwi Rahayu. Ustadz mau tanya untuk Oke. program tahsin tetap dari awal ya, misal dari SD sebelumnya mendapatkan tapi belum maksimal. Untuk program tahsin, itu adalah program berkelanjutan, mulai dari basic sampai kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apabila nanti dari SD sudah punya bekal, misalkan di jilid berapa gitu, tetap akan ada tes. Kemudian hasilnya itu akan menentukan awal anak mulai ngaji dari jilid ataupun dari juz berapa. Ya. Jadi tetap akan ada pemetaan. Satu hal lagi, terakhir ini sudah jam 11. Insya Allah dengan segala fasilitas yang ada, kita tidak akan mengadakan tes yang tujuannya untuk menyatakan anak bisa masuk atau tidak ke pondok kita atau ke sekolah kita. Kalau kita adakan tes, itu bukan untuk menentukan masuk dan tidaknya anak ke SMP kita, tetapi untuk pendataan database anak buat sekolah, buat guru, agar nanti pembelajarannya kita mengacu kepada input dari database yang ada itu. Jadi misalkan Nun Sewu, Bapak Ibu merasa anak saya tidak pintar secara kognitif, ya, misalkan matematikanya kurang apa bisa masuk. Kita menganut multiple intelligence yang menghargai 9 kecerdasan. Artinya yang kita terima di sekolah kita bukan hanya anak yang pintar akademik saja ataupun hanya sekedar pintar kognitif saja, tapi 9 kecerdasan itu menjadi dasar buat kita untuk menilai dan melihat kondisi anak. Jadi jangan khawatir terkait dengan kondisi anak. Selama memang anak itu punya kemauan yang kuat, saya yakin insya Allah kita akan bisa menjadikan anak itu jauh lebih baik dalam 3 tahun itu.
Demikian Mbak Zara dan Mas Tio serta Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Baik, jazakumullah khair untuk Ustadz Sifin dan juga Bapak Rahmat Satrio yang hari ini sudah menyampaikan sharing-sharing yang bermakna begitu ya untuk kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan esensinya begitu ya. Jadi tidak hanya kata per kata yang dipahami, tapi esensinya sehingga kemudian bisa kita gunakan atau praktikkan di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin karena sudah jam 11, kita cukupkan untuk ngobrol hikmah episode 3 Seni Menghadapi Remaja. Kita akan bertemu dengan Bapak Ibu. Insya Allah semoga pesertanya nanti lebih ramai lagi begitu ya di ngobrol hikmah episode 4 dengan tema yang tentunya lebih menarik. Bapak Ibu silakan juga nanti bisa mengisi formulir pendaftaran karena itu nanti akan diteruskan ke dalam grup WhatsApp yang grup WhatsApp itu akan kami gunakan untuk update seputar ngobrol hikmah lainnya dan juga informasi tentang sekolah, pendidikan, dan juga perkembangan. Baik, mungkin kami cukupkan. Jazakumullah khair untuk seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Zara, Mas Tio, Oke, dan matur. semuanya Bapak Ibu sekalian.